Siapapun harus mengalami baiat untuk mengenali Tuhannya, tidak bisa melalui bacaan dan katanya. Hormonnya menjadi rusak, sarafnya nggak sehat, ini obatnya, gitu. Payu, gitu. Kita gunakan marketable, yaitu makanya kalau berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di depan bahwa ma'arsalna min qablika ali rajulin hati ila rijalin nuh ya ilaihim fas'alul dzikr in kuntum la ta'lamun. Ini hujah lanjutannya. Hujahnya itu ada ahli zikir. Karena kita suka mendramatisir sehingga zikir dan wirid tidak dibedakan. Itu kan kesepakatan kita. Bukan dari sebuah kalimat di Quran zikir ini Anda. Itu kan kesepakatan kita. Zikir dimaknai Quran, wirid dimaknai zikir, kan? Zikir ya padha karo wirid, itu kan kesepakatan kita saja. Itu akibat kita suka mendramatisir, sehingga kalau kita muni Allah 700.000 kali akan masuk surga, umpamanya begitu, itu kan wirid. Nah, zikir itu kan ingatan hati, tidak tersebut oleh lesan. We apa iso ngunakne legine apa? Sing legi apa ta? Gula. Piye nekmu zikiri wiritan? Ya gula kan begitu. Nek legine piye ya gak iso. Legi ya ora iso. Ndek jerone ati legi ki ngono gak iso ditransfer gitu loh. Supaya tahu rasanya legi yang ngemplok sendiri, ya wis kuwi wiritano begitu. Zikira kan gitu. Maka Allah memberikan jawaban supaya kamu berada di dalam zikir. Hujahnya itu adalah nuhya ilaihim. Ada inisiasi metode yang menunjukkan supaya ilaihi, supaya mereka itu kembali. Supaya kamu tampak di dunia akan normal selayaknya manusia, tapi hatinya berada di dalam pintu akhirat, pintu surga. Nuhya ilaihim. Maka tanyalah kepada ahli zikir yang bertempat tinggal. Dalam hati nuraninya ada kehadiran dia. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui bagaimana zikir, ingatan rasa, keberadaan dia di dalam rasa hati. Kan itu. Laqad anzalna ilakum kitaban fihi dzikron. Dzikrokum itu kan afala ta'qilun. Sungguh laqad anzalna, saya tuh benar-benar menurunkan di antara kamu itu ilaikum kepada kamu kitab yang sebenar-benarnya, kitab yang nyata. Ada yang menjelaskan fihi, yang di dalamnya beliau ini ngasto zikir, ilmu yang menjadikan hati itu ingat kepada Tuhan kamu yang bernama Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Wenang. Afala ta'qilun,
Apa kowe iki ora nggunakan akalmu? Piye sih kowe nek gunakne akalmu kuwi? Wong di donya iki bakale jasad ki ya dipendem bosok kan gitu. Ambil tahudak min dunihi. Apakah mereka mengambil tetapan-tetapan hati sebagai Tuhan untuk dijadikan tujuan? Orang jenis kehidupan yang dituhankan. Tuhan-Tuhan hasil perspektif. Jadikan tempat bersandar, jadikan tempat kembali dalam bayang-bayang dan amaniyi. Kemudian unjukkan hujahmu jika memang kamu mengenali Tuhan. Sungguh bahwa sebenarnya terkait dengan hudan burhanakum adanya hujah yang nyata supaya keberadaan dia itu dapat diingat-ingat di dalam rasa hati. Hudan zikr adanya terang cahaya saat seseorang berada di dalam zikir ingatan hati kepada dia. Hanya dengan zikir maka hati menjadi tentram. Man ma'i, siapa yang berada di dalam zikir, sesungguhnya semua utusan itu adalah membawa hujah zikir. Dan barang siapa yang bersamaku, itu adalah zikirnya sama persis seperti zikir orang-orang sebelumku. Bal aktsaruhum, tapi banyak, kebanyakan dari manusia, la ya'lamuna, mereka tidak memiliki ilmu tentang hakikat, sehingga akhirnya hakikat itu diprasangkai dan kehidupan dunia dikira hanya yang lahir. Ya'lamunul haq fahum mu'ridun, mengakibatkan kehidupan dunia tidak memiliki tujuan, maka akan ada pada titik idza waqa'atil waqi'ah, kejadian demi kejadian. Kebenaran itu berujah kepada dewa selanjutnya. Hujah itu berada di dalam sakdrimo menjalankan perintah. Jelas hadapan sebagai yang melaksanakan perintah. Ini dikatakan bahwa wal ja'alnahum a'imah yahduna bi amrina. Pangapunten, bukan begini. Wal ja'alnahum a'imah yahduna bi kitab, bi buku, bi katanya, bi Google, bi internet, bi apa nih? FB, bi WhatsApp, bi Facebook, bi Telegram, bukan itu. Jadi waja'alnahum a'imah yahduna bi amrina. Pasti ada di antara kamu, kami datangkan kepada mereka a'imah, imam zaman yang ada di antara mereka, yahduna, membawa hidayah, terang, supaya manusia dapat berjalan, dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya. Bi amrina, a'imah, imam ini didasarkan atas perintah. Pasti perintah ya perintah. Kalau kita membaca buku rumongso diperintah namanya. Perintah ya perintah. Dari siapa? Dari guru-guru ya, dari Nabi Muhammad, tapi melalui Imam Ali, melalui Imam Hasan, Imam Husain, terus tokoh kiamat, tokoh Nabi Adam kan gitu. Jadi itu bi amrina, bukan bi katanya, bi morotuwo ya. Jadi tidak waja'alnahum dan kami mendatangkan kepada mereka itu pasti adanya imam yang mereka yahduna, ini mudhari, fi'il continuous tense, mudhari saat ini, detik ini, yahduna bi amrina, dengan perintah, bukan dengan bi morotuwo, bi bapak mbok, bi mak,
B Paklik gitu loh ya. Gitu ya. Kan kita. Tsumma arsalna rusulana tatro. Kemudian pasti tatro mutawatir. Silsilah itu tidak terputus dan tanpa jeda. Kalimat tatro itu berarti gilir gumanti, rantai marantai tidak putus. Diserupakan seperti nggone burung Garuda Pancasila, rantai ini gak putus. Hikmah, faedah, manfaat saat ini. Dan Nabi Muhammad podo, Nabi Muhammad ke Nabi Adam juga sama. Ini saya celong-celong. Apakah setiap hujah telah disampaikan? Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusakum astagfir. Apakah setiap datang kepadamu pemberi penjelas, membawa suatu yang akan menjadikan hidup berfungsinya, kehidupan tidak sesuai dengan keinginanmu, selalu kamu tolak, tidak menggunakan akal rasional kamu menyombong, beberapa bahkan kamu dustakan, dan yang lainnya bahkan kamu bunuh. Ini tutupan. Apa ikatan hujah itu? Inna arsalka syahidan wa bisan wa nadhiron. Sungguh setiap rasul kami utus ada di setiap umat, di setiap masing-masing zaman itu sebagai imam zaman. Arsalnaka, risalah kami yang dibawa kamu, kan gitu kan. Inna arsalnaka syahidan, supaya manusia dalam ikatan bersaksi nyata. Asyhadu alla ilaha illallah, Allahnya yang mana, wa asyhadu Muhammadullah, Muhammadnya yang mana. Wa mubasiron, supaya hidup berada di dalam hakikat, sehingga hidup tidak hanya dikuasai yang jasad lahir. Wa nadhiron, dan terbimbing, terarah dalam proses kembali kepada Allah. Innalladzina yubayyinaka innama yubayyinallah. Maka kalimat inna itu pasti takkid mudhari'. Itu ya. Inna, sesungguhnya dengan sebenar-benarnya pasti sedang berlangsung. Tidak hanya terjadi kurun waktu masa lalu. Inna arsalnaka, apalagi kalimatnya tidak menggunakan bayin, tapi bayi'unnaka. Sungguh dengan sebenarnya siapapun harus mengalami baiat untuk mengenali Tuhannya, tidak bisa melalui bacaan dan katanya, harus langsung bermuwajahah. Innalladzi yubayyinaka innama yubayyinallah. Karena Allah tidak ngejawantah, maka membuat wakil resmi. Siapa yang baiat kepada kamu? Zaman Nabi Muhammad ya Muhammad, zaman Imam Ali ya Imam Ali, zaman Hasan ya Imam Hasan, zaman Imam As-Siddiq Imam As-Siddiq, zaman Jurda ya Jurda, zaman Ar-Rumi Ar-Rumi. Innalladzi yubayyinaka innama yubayyinallah. Yadullah, cengkraman Allah, genggaman Allah, lindungan Allah, faqa'atihim, kepada mereka yang telah baiat. Baiat itu ditunjukkan keberadaan dia, bukan baiat untuk wani mati bantai orang lain, tidak sama sekali. Tapi baiat dalam pengertian faqa'atihim, yang di dalam kekuasaan cakupan yang direngkuh oleh Allah, itu adalah mereka yang baiat. Sing dikai nilai, sing dikai rapot, itu yang telah terdaftar sebagai santri. Yang tidak menjadi santri, walaupun perilakunya podo, sing diomong podo, ora bakal entuk nilai, ora bakal entuk rapot. Sing entuk ijazah, sing dadi santri. Sing gak dadi santri, angen-angen entuk ijazah. Sing mlebu surga, bahkan sing wis di surga, sing dadi santri, sing wis dadi siswa,
sing gak dadi siswa ning rumongsane dadi siswa angan-angan jannah, yang satunya berada di dalam jannah, yang satunya berangan-angan jannah. Dong ya. Nah, itu. Makanya hadisnya kan sangat jelas, sahih banget. Sopo menungsone ora ndek jerone baiat mongko mata mitatan jahiliyah, kan begitu toh. Ulama besar semuanya menyepakati ini. Ya. Wa'dallah lahullah wa'dah. Itulah disebut ikatan janji. Jadi janji setelah mengenal maka otomatis akan berbuat baik. Jamaah rahimakumullah itu kayaknya kan sering saya sampaikan di surat Al-Hujurat 14 itu genepono, semua nabi rasul itu menggenapi kehidupan berdunia dengan ilmu yang membuka hakikat jati diri fitrah manusia yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah piyambak. Nah, sekarang itu ya itu hujah-hujah itu di surat 14 itu juga sering saya angkat kan jelas banget. Tapi masalahnya kita berani nggak melepas ego, berani jujur. Kan itu saja. Berani nggak kita jujur? Kita tuh zaman medit. Idza waqatil waqiah, kita tuh zaman medit. Zaman kejadian demi kejadian akan datang. Ya. Dan itu nggak bisa dihindari dan itu akan pasti terjadi. Dan saat itu akan muncul 3 golongan. Di surat Al-Waqiah ini pun nggak ada istilah sok nek wis mati loh. Tapi basa Melayu di gone mereka itulah orang-orang yang berada di dalam jannah fi jannatun naim. Terus dimaknai roro gliyor. So kan begitu piye to jenenge. Cacah kuwi. Lah nek ayate enggak, ayat itu fakta. Cuma kalau kita bahas nanti kan kepanjangan. Jamaah rahimakumullah. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, perbedaan tidak mengurangi rasa cinta, kepedulian ya. Karena jasad kita harus berbaik kepada siapapun, itu adalah syariat. Ya, tapi kita akan mengungkap tentang batin, jangan kan karena zaman. Nek arepe noto penataan sosial masyarakat bahkan negara ya kudu duwe tujuan inti. Roh piye carane adil iki, piye carane makmur, piye carane tentrem piye. Terus realisasi programe katut ngene lho programe kan. Ngene lho kan gitu. Akhirnya mergo angel ya awak dhewe noto awake dhewe sing kita nentremke awake dhewe gitu. Jamaah rahimakumullah. Minggu depan ini minggunya lagi itu kan akad pahing. Ini juga ada kegiatan jamaah kita mulai melakukan persiapan dan kesiapan kita yang persyaratannya masih terbatas begitu ya nanti yang berkaitan dengan koordinator dan koordinator keorganisasian. Kita akan nata pola gudang lumbung pangan. Keorganisasian kaidah 9 manajemen administrasi sistem musyawarah, sikap dalam pola sosial guru-guru, intinya adalah sistem musyawarah yang tidak dalam perilaku konspirasi sing nguasai unsur pimpinan dan sing pinter ngomong. Bagaimana sistem itu? Sehingga menggambarkan hasil musyawarah itu merupakan refleksi sebuah ide general dari kepesertaan. Itu kayaknya yang ini akan kita bangun karena di dalam Al-Quran hadis Imam Ja'far Shadiq menekankan tentang musyawarah itu tata kelola zaman akhir itu adalah dengan sistem musyawarah. Musyawarah itu sebenarnya memiliki kekuatan hebat. Sistem yang tidak dikendalikan oleh nafsu, wujudnya adalah huriyah tamah,
terwujudnya perilaku merdeka sejati, mahabbah birokhilah, kecintaan yang didasarkan atas cinta, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena fisik, tapi karena memang cinta. Kesatuan sistem, dengan sistem pengelolaan, dengan sistem kesatuan sistem lahir dan batin. Kemudian yang kedua, kesatuan sistem formal non formal, kesatuan sistem kehidupan dalam kesatuan sistem hati nurani, akal pikiran, organ dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesatuan sistem fungsi unsur-unsur kejadian manusia. Kemudian keilahian dipandang sebagai referensi mutlak. Semua aktivitas di dunia ini hanya alat atau media transportasi. Intinya keilahian, inti kita di dunia itu adalah untuk mengembalikan penumpang supaya pada pulang kembali kepada Tuhannya. Iki mau kendaraan, enak penumpangi, diri yang berada di dalam dada. Kemudian keenam, tidak dalam perilaku faham buruh, maka kemandirian, kedaulatan, ketahanan, pemberdayaan budidaya. Kemudian keenam, kemampuan administrasi sistem yang dibangun. Walaupun itu saudara kamu, tapi administrasi harus dipenuhi supaya tidak menjadi pengganggu pikiran kita. Kemudian ketujuh, sistem manajemen, ketatausahaan yang baik. Kedelapan, jadilah orang yang mengetahui batas hidup dan kehidupan. Kesembilan, maka kita bangun kehidupan sosial masyarakat yang utuh, tawakal Allah, sabar, ikhlas, untuk mencapai tingkat dan martabat rasa keselamatan lahir dan batin. Tujuan kita selamat, maka sistemnya harus selamat. Cuman bagaimana metode selamat? Komunikasinya, sosialnya, masyarakatnya, pemberdayaannya, buminya, tata kelola yang selamat. Itu dengan cara kita bangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, ilik-inilean, musyawarohan, di atas kesadaran murid guru-guru. Semoga dalam ridha Allah, maghfirahnya, syafaatnya Rasulullah, mendapatkan ber-beran bekah pangestu guru wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.